Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan presentasi materi mengenai ketenagakerjaan. Next, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Ayunisa Alhusna, rekan saya Wahyuni Anzelika, M. Aldi Pratama, dan Bella Valencia. Next, untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu materi pertama ada perlindungan pekerja. Next. Nah, perlindungan pekerja dewasa ini ada tiga masalah besar dalam bidang ketenagakerjaan yang saat ini terjadi. Di antaranya, yang pertama ada masalah pengangguran, selanjutnya ada masalah produktivitas dan kualitas terhadap sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan yang terakhir ada masalah kepastian hukum dan penegakan hukum bagi pengusaha maupun pekerja. Next. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut atau masalah perselisihan tersebut, pemerintah telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang PPH, yang dimana dalam Undang-Undang PPH ini mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Next. Di sini ada beberapa pengertian tentang ketenagakerjaan, tentang perlindungan ketenagakerjaan. Yang pertama, pengertian perlindungan buruh atau Arbeidsbescherming dalam bahasa Belanda, Employee Protection dalam bahasa Inggris, yaitu perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Next. Nah, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap warga negara di bidang perburuhan, Imam Sopomo membagi perlindungan buruh tersebut ke dalam tiga kategori atau tiga bagian. Yang pertama, ada perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup, memenuhi keperluan sehari-hari beserta keluarganya. Termasuk juga dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut juga dengan perlindungan jaminan sosial. Next. Yang kedua ada perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat serta anggota keluarga, atau yang biasa disebut dengan kesehatan kerja. Dan yang ketiga ada perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya, atau oleh bahan yang diolah dan dikerjakan perusahaan. Nah, perlindungan ini disebut juga dengan keselamatan kerja. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun sejarah perkembangannya, yang pertama yaitu zaman Hindia Belanda, di mana ada sistem kerja paksa atau cultural stelsel untuk mendukung kepentingan kolonial.
Pada masa Hindia Belanda, sistem tanah paksa diterapkan pada tahun 1830-an. Sistem ini mewajibkan petani menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasilnya digunakan untuk kepentingan Belanda, sementara petani sering menderita karena tidak adanya pangan yang diberikan. Kemudian, yang kedua ada tenaga kerja terikat dalam pekerjaan yang berat dan tidak manusiawi. Tenaga kerja di masa ini dipaksa bekerja tanpa gaji yang layak dalam kondisi yang sangat buruk, termasuk di perkebunan dan proyek pembangunan jalan. Yang selanjutnya adalah munculnya berbagai bentuk perlawanan terhadap sistem kerja paksa, di mana ketidakpuasan atas sistem yang tidak manusiawi ini memicu perlawanan dan protes dari para petani, karena mereka merasa kerja yang mereka lakukan tidak diimbali dengan hasil yang sesuai. Selanjutnya ada zaman kemerdekaan, yaitu yang pertama reformasi kebijakan ketenagakerjaan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai merombak kebijakan ketenagakerjaan untuk menghapus praktik kolonial yang tidak sesuai atau tidak manusiawi. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar perlindungan pekerja. Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan Undang-Undang ayat 2, pasal 27 ayat 2. Selanjutnya adalah pendirian serikat buruh untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Di era pasca kemerdekaan, banyak serikat buruh mulai bermunculan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Serikat ini memainkan peran penting dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun alasan mengeluarkannya yaitu satu, perlunya perlindungan terhadap tenaga kerja. Dua, pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu ketentuan umum, landasan, asas, dan tujuan. Kemudian ada kesempatan dan perlakuan yang sama. Selanjutnya adalah pelatihan kerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI. Selanjutnya next. Sejarah perkembangan. Seperti diketahui, keberadaan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 136 Ayat 2 yang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang sering dirasakan kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dahulu, jika ada persoalan sengketa antara buruh atau karyawan dengan majikan, diselesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan, perburuhan daerah hingga panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat dan di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja dan sekarang ditangani peradilan hubungan industrial di bawah naungan Mahkamah Agung. Next. Selanjutnya adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, jenis perselisihan. Dalam Undang-Undang PPHI diatur jenis-jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Next.
Yang kedua, pihak-pihak yang berselisih. Di dalam Undang-Undang PPHI, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Hal ini mengandung arti bahwa Undang-Undang PPHI sangat menghargai kebebasan berserikat, di mana setiap pekerja berhak untuk menjadi atau tidak menjadi anggota serikat pekerja, sehingga seorang pekerja yang menggunakan haknya untuk tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh memiliki hak untuk menjadi pihak yang dapat berselisih. Next. C. Prosedur penyelesaian. Undang-Undang PPHI menganut penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan hubungan industrial. Adapun pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelimpahan perselisihan kepada pengadilan. Oleh karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah mengutamakan penyelesaian win-win solution, yaitu melakukan musyawarah untuk mufakat dengan harapan timbulnya perselisihan hubungan industrial tidak akan mengganggu proses produksi barang maupun jasa di perusahaan. Selanjutnya, yang pertama, penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga atau mekanisme. Yang pertama adalah bipartit, adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan. Yang kedua adalah mediasi. Next. Selanjutnya adalah konsiliasi, adalah penyelesaian hak, perselisihan kepentingan PHK, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Selanjutnya, arbitras adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Next. Selanjutnya ada penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Pertama, pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, penyelesaian pengadilan hubungan industrial. Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh pekerja. Pengajuan gugatan dimaksud harus melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutus. Yang pertama, tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Yang kedua, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Yang ketiga, tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja, terhitung bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan oleh sidang majelis hakim. Yang kedua, bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Selanjutnya, alat bukti penyelesaian perselisihan. Pembuktian dapat diperlukan dari segi substansi perselisihan. Misalnya, pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan dan dapat pula pembuktian dari sisi prosedur, yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan bipartit dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, maupun melalui arbitras. Yang keempat, putusan selah. Dalam Undang-Undang PPHI dikenal adanya putusan selah, yaitu putusan yang tidak menyangkut pokok perkara. Putusan selah dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat
perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Yang kelima, yaitu sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang PPHI ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsiliator, dan arbiter yang telah lalai terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, menyalahgunakan jabatan, dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana terhadap barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak adalah 50 juta rupiah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Next. Yang pertama itu hak berserikat, dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Konvensi ILO Nomor 87 dan 98. Serikat pekerja atau buruh berfungsi melindungi, memperjuangkan hak serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Peran dalam hubungan industrial. Jadi perannya yaitu membantu terciptanya hubungan harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Serikat pekerja sebagai mitra pengusaha dalam mendukung keberlanjutan perusahaan dan pembangunan bangsa. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu hak kewajiban dan perlindungan bagi pekerja dalam berserikat, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sanksi administratif untuk serikat pekerja yang melanggar aturan, dan sanksi pidana bagi pengusaha yang menghalangi hak berserikat dengan penjara 1 sampai 5 tahun atau denda 100 sampai 500 juta rupiah. Strategi pengembangan serikat kerja. Yang pertama, adanya transparansi, yaitu memberikan informasi kinerja perusahaan, menyediakan insentif seperti profit sharing atau ESOP, lalu demokratisasi, yaitu dialog aktif antara pekerja dan pengusaha, menciptakan citra positif serikat kerja. Lalu ada penguatan internal dengan membentuk nilai kebersamaan di perusahaan dan mendorong kesadaran pekerja akan pentingnya melindungi hak mereka. Demikian itu saja yang materi kelompok kami. Kembali pada moderator. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.